Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wira Perdana, NIM saya H10512019090. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi modul input-output dan dukungan sistem operasi. Modul I/O. Modul I/O adalah singkatan dari modul input-output, yaitu suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab dalam mengontrol sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Hal ini memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan fungsi yang dimaksudkan, yaitu berkomunikasi dengan dunia luar dengan cara apapun yang diperlukan. Fungsi modul I/O. Fungsi atau persyaratan utama bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kontrol dan pewaktuan, yang kedua ada komunikasi CPU, yang ketiga ada komunikasi perangkat, yang keempat ada data buffering, yang kelima ada deteksi error. Nah, apa sih itu kontrol dan pewaktuan? Kontrol dan pengaturan waktu modul I/O harus mampu mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat keras eksternal apapun yang terhubung. Untuk komunikasi CPU, ini melibatkan sejumlah tugas, terutama transfer data antara prosesor dan modul I/O, menerima dan mendekode perintah yang dikirim oleh prosesor, melaporkan status saat ini, dan kemampuan modul I/O untuk mengenali alamat uniknya sendiri. Yang ketiga ada komunikasi perangkat. Perangkat harus mampu melakukan komunikasi perangkat standar seperti pelaporan status. Yang keempat ada data buffering, fungsi penting yang mengelola perbedaan kecepatan yang ada antara kecepatan transfer data antara prosesor dan memori serta perangkat peripheral. Yang kelima ada deteksi kesalahan atau error. Mendeteksi kesalahan baik mekanis seperti printer mengalami kertas macet atau berbasis data dan melaporkannya ke prosesor adalah fungsi penting lainnya dari modul I/O. Nah, di sini ada struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8225A yang sering disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O, terdapat kemiripan struktur seperti terlihat pada gambar ini. Adalah diagram blok secara umum sebuah modul I/O. Modul dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran sinyal, misalnya saluran bus sistem. Data dipindahkan ke modul dan dari modul dibufferkan dalam sebuah register data atau lebih. Mungkin juga terdapat sebuah register status atau lebih yang memberikan informasi status saat itu. Register status dapat juga berfungsi sebagai register kontrol untuk menerima informasi kontrol secara detail dari CPU. Logik pada modul berinteraksi dengan CPU melalui sejumlah saluran kontrol. Saluran-saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul I/O. Beberapa saluran kontrol dapat digunakan oleh modul I/O, misalnya sinyal abritasi dan sinyal status. Modul juga dapat mengetahui dan menghasilkan alamat-alamat yang berkaitan dengan perangkat yang dikontrolnya. Antar muka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat tiga saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Lanjut ke skema perangkat peripheral. Interface ke modul I/O adalah dalam bentuk sinyal-sinyal kontrol status dan data. Dapat dilihat ada kontrol dari modul I/O, status ke modul I/O, data dan ke modul I/O. Data berbentuk sekumpulan bit untuk dikirimkan ke modul I/O atau diterima dari modul I/O. Kontrol signal menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan perangkat, seperti mengirimkan data ke modul I/O, input atau read, menerima data dari modul I/O, output atau write, report status atau membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat, misalnya posisi head disk,
Signal status menandai status perangkat untuk mengirimkan data. Kontrol logika atau kontrol logik berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul I/O. Transducer mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain selama berlangsungnya output dan dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik selama berlangsungnya input. Umumnya suatu buffer dikaitkan dengan transducer untuk menampung sementara data yang ditransfer di antaranya modul I/O dan dunia luar. Ukuran buffer yang digunakan umumnya adalah 8 hingga 16 bit. Poin selanjutnya adalah struktur bus I/O yang mempunyai 3 saluran. Ada address line, data line, dan juga control line. Nah, apa sih saluran data? Saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 12, 8, 16, 32 saluran jumlah saluran dikaitkan dengan lebar bus data karena pada saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada saat tertentu. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi dengan panjang 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Sebagai contoh, misalkan sebuah keyboard mengirimkan data karakter hello ke CPU melalui saluran data akan membawa informasi tersebut dalam bentuk biner, misalnya Unicode, yang mewakili karakter hello dari keyboard ke CPU. Lanjut ke saluran kedua, ada saluran alamat, digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data, misalnya CPU akan membaca sebuah word data memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksudkan pada saluran alamat. Lebar bus menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Contohnya, misalkan sebuah mouse perlu mengirim data posisi kursor ke CPU. Saluran alamat akan mengirimkan alamat memori tempat CPU harus menulis data posisi kursor yang diterima dari mouse. Yang ketiga ada saluran kontrol. Bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat digunakan bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Contoh, ketika sebuah printer siap untuk menerima data cetak dari CPU, saluran kontrol akan memberikan sinyal kepada CPU bahwa printer siap untuk menerima data. Setelah selesai mencetak, saluran kontrol akan memberitahu CPU bahwa printer telah selesai dan siap untuk menerima tugas berikutnya. Nah, di sini ada klasifikasi perintah I/O. Yang pertama ada perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua ada perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dan dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga ada perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Yang keempat ada perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat periferal tujuan data tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya adalah dukungan sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan.
dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software tersebut. Dukungan sistem operasi pada modul I/O mencakup pengaturan driver, perangkat, penjadwalan operasi I/O, penggunaan buffering, penanganan kesalahan, dan plug and play untuk deteksi otomatis perangkat baru. Peranan sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan dari berbagai aplikasi atau program yang mempunyai banyak peran, diantaranya mengatur fasilitas komputer, memberikan layanan untuk pemrogram, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Yang kedua, menjembatani perangkat keras dari program. Yang ketiga, memberikan interface yang bagus untuk menggunakan sistem. Yang keempat, ada mengontrol eksekusi program-program aplikasi yang memerlukan fasilitas dan pelayanan hardware komputer. Nah, di sini ada gambar sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Fungsi utama komputer adalah menyediakan satu atau lebih aplikasi pengguna aplikasi end user. Umumnya tidak berkepentingan dengan arsitektur komputer. End user memandang sistem komputer dari sudut aplikasi. Aplikasi diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman dan dibuat oleh pemrogram aplikasi. Sebagian program aplikasi dikenal sebagai utilitas. Utilitas adalah implementasi fungsi-fungsi yang sangat sering digunakan untuk membantu proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat I/O. Program sistem yang paling penting adalah sistem operasi. Sistem operasi menyembunyikan detail hardware dari pemrogram dan menyediakan interface yang nyaman untuk program. Nah, di sini ada layanan sistem operasi. Ada pembuatan program, ada eksekusi program, ada akses ke perangkat I/O, akses terkontrol file, akses sistem. Nah, yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas layanan bagi program untuk pembuatan program dalam bentuk utilitas atau general utilities. Eksekusi program, sistem operasi melakukan penanganan pemuatan instruksi dan data ke memori utama perangkat input atau output, dan inisialisasi file dan penyiapan fasilitas. Intinya menginterpretasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat I/O, sistem operasi menjembatani pemrograman dalam pengaksesan perangkat I/O, sehingga menjadi sederhana. Akses terkontrol ke file, sistem operasi dapat menyediakan perlindungan untuk mengontrol akses ke fasilitas yang digunakan secara bersama. Akses sistem, sistem operasi mengontrol akses ke sistem sebagai keseluruhan dan ke sumber daya sistem tertentu. Nah, adapun fungsi sistem operasi yang pertama, sistem operasi menyembunyikan detail hardware dari pemrogram dan menyediakan interface yang nyaman untuk pemrogram. Yang kedua, sistem operasi berfungsi sebagai mediator antara hardware komputer dengan pemrograman untuk mengakses dan menggunakan fasilitas layanan tertentu. Adapun tujuan sistem operasi diantaranya, tujuan dari adanya sistem operasi adalah nyaman dan efisien. Nyaman, suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah untuk digunakan. Efisien, sistem operasi memungkinkan fasilitas sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.